Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Kami merasa senang kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa mensyukuri kenikmatan sehat ini untuk lebih mendekatkan diri pada Allah dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang selalu kita rindukan syafaatul uzmanya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang bermanfaat bagi kita dengan judul kali ini, penting diketahui. Doa penolak dan pemantul atau pengembali niat jahat dari orang zalim. Saat ini yang namanya fitnah sangat merajalela. Ada orang jujur tapi hidup malah hancur. Pendapat ini bukan isapan jempol belaka, tapi dalam kehidupan nyata banyak kita jumpai kebenarannya. Begitu pula sebaliknya, ada orang jahat, tetapi hidupnya penuh nikmat. Ini juga bukan kabar burung, tapi bisa kita jumpai dalam kehidupan nyata. Ambil contoh saja, seorang koruptor. Dia sangat jahat, tapi dia bisa penuh dengan nikmat karena hasil dari koruptornya itu. Meskipun pada kenyataannya, nikmat yang berasal dari koruptor itu, dari korupsi itu adalah nikmat sesaat yang sebenarnya itu menjadi laknat besok di akhirat kelak. Bagi orang beriman, cara menyikapi fenomena yang seperti itu, jalan yang paling utama yaitu adalah menjaga lisan kita. Sebab salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu bergantung dari bagaimana manusia menjaga lisannya. Jika kita bisa menjaga lisan kita, maka kita akan selamat. Jika kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka itu akan menjadi bumerang bagi kita. Bahkan ada satu pepatah yang sangat baik untuk kita pedomani, your mouth is your tiger. Mulutmu adalah harimaumu. Maka dari itu jagalah mulut kita agar tidak menjadi harimau yang bisa sewaktu-waktu menerkam kepada diri kita sendiri. Jika kita mendengar, kita menyikapi sikap yang semacam itu tentang bagaimana orang beriman menyikapi tentang fitnah, memfitnah. Tentu kita akan kembali pada firman Allah, yaitu yang bernama Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan hudan. Apa? Hudan lil muttaqin. Menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Dalam segala hal. Ya. Di dalam surat Baroah ayat 14, Allah sudah berfirman, qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi suduro qaumin mu'minin. Yang artinya, perangilah mereka,
niscaya Allah akan menyiksa mereka dan menghinakannya melalui ketangguhanmu. Dan sekaligus Tuhan akan menolongmu untuk mengalahkan mereka dan akan melegakan hati orang-orang yang beriman. Manfaatnya dari ayat 14 surat Al-Baro'ah itu, yaitu jika seseorang menuju kepada kita, berniat kepada kita untuk bermaksud jahat, maka ayat tersebut bisa sebagai penolak niat jahat orang zalim, sekaligus sebagai pemantul atau pengembali dari niat yang dilancarkan orang yang zalim tersebut. Jadi surat Baro'ah ayat 14 ini bisa sebagai penolak, tetapi juga bisa mengembalikan niat jahat dari orang zalim kepada dirinya sendiri. Namun yang perlu diingat, seseorang yang dalam keadaan difitnah kemudian mengamalkan ayat tersebut 1000 kali selama 1 minggu secara rutin, insya Allah segala upaya yang dilancarkan orang zalim akan kembali kepadanya. Namun penting ini untuk diketahui, dalam arti orang tersebut justru akan menerima balasan sesuai dengan kadar kedolimannya. Jadi kalau orang berniat jahat kepada kita, kita mempunyai perisai ini. Ya. Namun demikian, seseorang yang mengamalkan wirid ini tidak boleh mengamalkannya dengan tujuan mendoakan keburukan. Dilarang. Melainkan sebagai upaya mengadukan langsung segala permasalahan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta perlindungan dan keadilannya. Ini perlu disamkan, bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk mengadukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menyampaikan permasalahannya, kita serahkan kepada Allah, meminta perlindungan dan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan keliru. Ayat tersebut apabila diamalkan secara rutin, baik di saat ada hajat atau saat aman, insya Allah akan menjadi perisai diri yang suatu saat akan bereaksi manakala ada niat jahat dari orang lain. Nah, cara mengamalkannya ada 2 macam. Yang pertama tadi seperti di atas, diamalkan selama 1 minggu, ya. 1 minggu sehari dibaca 1000 kali. Jika kita mendapatkan fitnah. Yang kedua, dibaca secara lepas atau bebas, atau dirutinkan setiap usai sholat fardu minimal 3 kali. Itu sebagai perisai. Ya. Jadi kalau kita ingin selamat dari itu, maka lakukanlah ini, doa yang luar biasa ini. Semoga Allah melindungi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita bisa selamat dunia akhirat dan bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kekhilafan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Apabila ada benarnya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.